Sungguh luar biasa nangka madu ini ya. Ciri-cirinya nangka madu itu nanti tidak berukuran besar, tapi memiliki ciri khas buah yang terasa sangat manis banget dan memiliki wangi aroma yang ciri khas pula. Nah, perhatikan ini. Terus kemudian ciri-ciri nangka ketika mau berbuah, biasanya di areal pangkal ini akan muncul. Sebetulnya mengupayakan nangka supaya selalu berbuah itu mudah banget ya. Nah, ini seperti di hadapanku ini adalah nangka madu. Nah, kalau pemirsa pohon nangkanya lama nggak berbuah atau pernah berbuah terus kemudian tidak kunjung berbuah kembali, itu triknya mudah sekali. Perhatikan dari yang saya lakukan ya. Ini lihat nangka madu saya ini sudah mulai ini pentil lagi. Sudah mulai ini ya, pembuahan lagi. Jadi begini, nangka ini tanaman yang kaya akan getah ya. Saya ulangi, tanaman yang kaya akan getah. Sedangkan getah diproduksi dari mineral ataupun kadar air yang ada di sekitar media tanam. Jadi pondasi utamanya adalah media tanam ini haruslah tetap selalu lembab. Nah, sederhana sekali kan? Tapi tidak semua orang itu mengetahuinya. Jadi gembur saja itu tidak memadai. Yang paling penting adalah tingkat kelembapan. Udah lembab selalu, terus kemudian tingkat kegemburannya memadai. Nah, ini cukup memenuhi kriteria supaya nangka akan segera berbuah lebat. Lalu kemudian kita berikan pupuk-pupuk karena mineral saja ini tidak cukup ya. Supaya tetap selalu berbuah maka membutuhkan organik. Nah, apa itu organik? Pupuk organik ini nanti akan dicerna oleh bakteri baik sehingga nanti ketika berproses disebut dengan bakteria fotosintesis. Nah, ketika sudah menjadi sebuah nutrisi yang disebut organik, maka dapat menghasilkan nutrisi bagi tanaman nangka kita, sehingga nanti memungkinkan buahnya ini akan banyak jadi. Gitu ya. Mudah difahami ya untuk pondasi awalnya ya. Perhatikan ini. Terus kemudian ciri-ciri nangka ketika mau berbuah, biasanya di areal pangkal ini akan muncul 1 hingga 4 cabang seperti ini. Dan dia akan berfokus terhadap pembuahannya. Pembuahan ini nanti diawali dengan buah pejantan dulu sebelum muncul buah betinanya seperti ini ya. Memiliki ciri-ciri kulit yang kasar dan kemudian memiliki gagang yang besar, ini buah betina. Yang nanti bakalan buah betina ini akan bisa tumbuh hingga besar dan matang. Sedangkan buah pejantannya memiliki gagang yang lebih kecil nanti ya. Kalau ini buah betina, ini gagangnya ini kecil, kemudian memiliki serbuk sari. Biasanya kalau nggak berwarna putih, serbuk sarinya berwarna kuning. Ketika masa perkawinan dengan buah betina, buah pejantan akan jatuh karena dia mengalami faktor pembusukan. Nah, kemudian kalau belum kunjung berbuah juga, perhatikan ini sudah dari tradisi para leluhur kita ya. Lihat bekas sayatan-sayatan ini. Sepertinya tidak masuk di akal ya, tapi ketika saya sudah menyayat seperti ini, lihat perhatikan ini baru saja saya sayat, kemudian ini bisa berbuah kembali. Sebetulnya apa toh manfaat daripada sebuah penyayatan pada batang seperti ini ya? Tujuannya adalah untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis pada saat klorofil daun sedang memasak makanannya, sehingga nanti akan mengalir melalui kambium dan nanti nutrisi tersebut tidak mudah untuk naik turun ke atas dan ke bawah, sehingga dia akan lebih banyak berfokus di bagian bawah biasanya
akan berfokus terhadap pembuahannya. Nah, lalu jangan sampai menanam pohon nangka ini berhimpit-himpitan dengan tanaman yang lain. Saya pastikan kalau terlalu rapat dengan pohon yang lain, maka nanti ini buah-buah yang bermunculan ini akan banyak terjatuh dan mengalami faktor pembusukan. Dan akhirnya sia-sia deh ya. Ketiwas kita mengupayakan, pada akhirnya pada jatuh rontok ke bawah. Nah, lalu kemudian pupuk apa yang cocok untuk pohon nangka? Jadi gini, karena pupuk ini selain difungsikan untuk kandungan organik ya. Jadi kalau bisa pupuk ini selain dapat menjadi organik, dia dapat menjaga tingkat kelembapan tanah. Sehingga nanti berprosesnya dari makanan dari pohon nangka ini semuanya akan dapat terpenuhi. Lalu perhatikan pengurangan cabang-cabang. Cabang-cabang yang tidak memiliki prospek maka harus dikurangi atau di-pruning. Nah, terutama batang-batang kalau pohon nangka itu rata-rata seperti ini ya. Dia akan mengalami, lihat, kering secara bergantian. Itu pohon nangka memang ciri khasnya seperti ini. Lihat juga, ini bekas panen seperti ini ya. Untuk pelepah, ini pada saat dia basah, ini harus segera dihilangkan. Karena kenapa? Dia nanti akan makanannya itu akan sia-sia. Toh pada akhirnya dia gagang ini sudah tidak dapat menghasilkan buah kembali. Jadi haruslah kita pangkas hingga pangkalnya seperti ini. Sungguh luar biasa nangka madu ini ya. Ciri-cirinya nangka madu itu nanti tidak berukuran besar tapi memiliki ciri khas buah yang terasa sangat manis banget dan memiliki wangi aroma yang ciri khas pula. Nah, jadi pemirsa kalau mungkin mau mendapatkan bibitnya ya, bisa memesannya di sini ya. Sudah ada disediakan di link produknya. Jadi kalau untuk pembuahan itu terlalu rapat, biasanya akan menghasilkan buah yang semakin kecil kalau nutrisinya tidak terpenuhi. Jadi kalau dirasa untuk media tanam ini memang kurang memadai, sebaiknya dilakukan pengurangan pada buah ya, selagi dia masih belum tumbuh besar. Tapi kalau memang media tanamnya ini memenuhi dari kriteria, jadi tidak perlu kita mengurangi buahnya seperti ini. Nah, ciri-ciri nangka madu itu berbuah per gagang ini rata-rata hanya 1 hingga 4. Itu secara umumnya ya. Kalau lebih dari itu berarti itu memang mungkin media tanamnya sudah memang berkualitas sehingga ya mungkin layak untuk mendapatkan buah yang lebih dari rata-rata. Dan selain dari itu, ciri-ciri nangka madu yang perlu dipahami adalah selain memiliki buah yang tidak terlalu besar, dia memiliki daun yang agak mini-mini juga ya daunnya ya. Berbeda dengan persilangan antara nangka dengan cempedak. Nah, inilah persilangan antara nangka dengan cempedak ya. Lihat, memiliki tekstur daun yang begitu lebar. Tapi ciri khasnya untuk khususnya persilangan nangka dengan cempedak ini nanti per gagang seperti ini dapat menghasilkan dari 2 rata-rata hingga belasan. Jadi buahnya itu nanti full. Nah, kemarin ini kebetulan baru aku pruning, bahkan daun-daun di atas ini sudah sampai gundul semua. Nah, kata orang saya ditakut-takuti kemarin itu. Katanya kalau nangka sudah di pruning, dipenggal, itu katanya dia ngambek, alias nggak mau berbuah lagi. Tapi jangan takut, faktanya lihat, setelah melakukan dari riset saya yang sudah saya uraikan tadi, ternyata sudah membuahkan hasil kembali. Dan jangan khawatir, pohon nangka tidak akan berbuah. Ini pemirsa ya, jadi kalau pemirsa ingin memiliki pohon nangka yang super lebat buahnya, itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah persilangan antara nangka dengan cempedak.
Yang kedua adalah nangka sayur. Itu buahnya betul-betul sangat full ya. Bahkan ini nanti sampai wah rapat sekali. Jadi kalau difokuskan untuk nangka buah ya, selain dari itu ya ada nangka madu ya, nangka lokal, bisa mungkin nangka jinggo seperti itu. Apapun jenis pohon nangka, perawatannya sudah saya uraikan tadi sama saja ya. Jadi saya punya pohon nangka ini semuanya berbuah, nggak ada yang berbuah. Bahkan saya bisa monetisasi, video saya itu sempat viral ya gara-gara nangka ini. Karena per seperti ini, gagang kemarin itu membuahkan itu hingga belasan. Saya hitung kemarin itu ada 17 hingga 19 buah. Dan ini merupakan sesuatu yang langka. Jadi pohon nangka saya ini benar-benar membawa keberkahan untuk hidup saya. Nah, semoga dari artikel ataupun tutorial ini bisa memberikan kemanfaatan untuk pemirsa yang mungkin ingin berbudidaya menanam pohon nangka atau nangkanya tidak kunjung buah. Silahkan lakukan treatment dari yang sudah saya paparkan. Terima kasih.